Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Hadirin, kembali kita dalam syarah himpunan putusan tarjih. Kali ini kita akan membahas muqaddimah. Setelah sebelumnya kita membahas bagian muqaddimah awal, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa bihil haulu wal quwwatu walhamdulillahil mubdi' lil awadimi wal mu'idil arwahi lil ajsami yaumal qiyamati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalis mursalin wa ala alihi ajmain. Sampai pada waqad warada fil hadithi an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diriwayatkan pada hadis ini diriwayatkan atau bisa dicek nanti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Khalifah kedua Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Qala, beliau mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Nah, ini termasuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membersamai para sahabat. Nah, pada saat itu kata Umar bin Khattab meriwayatkan, ittala alaina rajulun. Pada saat itu ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Menariknya, lelaki tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidu bayadi thiyabi. Lelaki tersebut memakai baju putih sekali dan rambutnya syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam sekali. Wala yura alaihi atharu safar. Tidak terlihat kalau laki-laki tersebut baru saja melakukan perjalanan jauh. Artinya tidak terlihat tanda-tanda perjalanan dan tidak terlihat kalau laki-laki itu sebelumnya dari tempat yang jauh. Ini menunjukkan kemungkinan besar lelaki tersebut adalah orang-orang yang tinggal di Madinah atau bagian dari masyarakat Madinah. Tapi kata Umar bin Khattab, wala ya'rif minna ahadun. Tidak seorang pun di antara kami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenal lelaki tersebut. Tidak terlihat kalau dia dari luar Madinah, namun tidak seorang pun mengenal dia. Tak seorang pun dari sahabat Nabi dan penduduk Madinah yang tahu kalau dia adalah penduduk Madinah. Nah, tiba-tiba saja jalasa, dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan atau dia asnada, dia lengketkan dengkulnya ke dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pemandangan tanda kutip ajib, membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Nah, pada saat itulah tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umur dinina, tentang agama kita. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ajarkan kepada aku apa itu Islam. Lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rukun Islam yang 5. Ya, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu menunaikan haji kalau kamu memiliki kemampuan untuk menunaikan haji. Nah, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, sadaqta, kamu benar ya Muhammad. Kata Umar bin Khattab, ajibna lahu, kami ajib banget kepada lelaki tersebut, kami heran banget dengan lelaki tersebut.
Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Bagaimana tidak, dia yang bertanya kepada Nabi, namun justru dia yang membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ajarkan kepada aku tentang iman. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rukun iman yang 6. Antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kamu beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kamu beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kamu beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, kamu beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar, kamu beriman kepada takdir, baik takdir tersebut khair, baik menurutmu, maupun takdir tersebut buruk menurutmu. Kamu imani semuanya. Lagi-lagi laki-laki tersebut mengatakan, sadaqta, kamu benar ya Muhammad. Dan lagi-lagi tentu para sahabat kaget. Gimana laki-laki tersebut, dia yang bertanya, namun dia yang membenarkan jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini perhatikan. Ada yang diajarkan lelaki, ada yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut. Apa itu Islam? Mudah sekali. Rukun Islam adalah rukun Islam yang kita kenal. Apa itu iman? Iman adalah rukun iman yang kita kenal. Lalu kemudian lelaki tersebut masih bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ajarkan aku apa itu ihsan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan ini adalah maqam yang tertinggi. Kalau orang sudah sampai pada titik ihsan, dia akan merasa muraqabatullah, dia akan merasa dipantau terus oleh Allah. Layaknya orang yang terus dipantau, maka dia akan menghadirkan yang terbaik. Dia akan selalu merasa Allah dekat bersamanya. Dia akan merasa kalau dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah bisa terlihat olehnya. Fa illam takun tarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu kalaupun seandainya kamu tidak melihat Allah, ketahuilah, fa innallaha yaraka, sejatinya Allah itu melihat kamu. Ya, ada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maqamat, sampai kepada maqam kedudukan ihsan. Ya. Ini yang disebut mungkin dengan teologi ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat dia. Berbuat baik dimanapun, bukan hanya berbuat wajib, tapi berbuat lebih dari sekedar wajib. Sunnah dikerjakan, sholat berjamaah dikerjakan, bahkan di shaf pertama. Kalau zakat pertama kali yang zakat adalah dia, bahkan zakat terbesar adalah dia. Kalau sholatnya khusyuk, betul-betul menghadirkan khasyatullah, ketakutan kepada Allah, betul-betul khusyuk, betul-betul memahami apa yang dibaca. Bukan seperti sholatnya orang mabuk yang tidak mengetahui apa yang dibaca atau apa yang dilafalkan. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lelaki tersebut bertanya lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, ajarkan atau kabarkan aku kapan terjadinya sa'ah atau kiamat. Nah, disitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana jawaban yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istizkar, buku beliau menjelaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang kapan terjadinya kiamat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arahan Rabbani, turun firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 63, Qul innama ilmuha indallah. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka ilmu tentang kapan terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah. Dan pada kesempatan itu Muhammad SAW pun kemudian mengulangi hal yang sama sebagaimana arahan Allah. Muhammad tidak tahu. Ya. Nah, kemudian ikhwati fillah dan Allah wa iyyakum, hadirin yang dimuliakan Allah.
lelaki tersebut bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya." Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya minimal yang ada dua. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, kalau sudah budak wanita melahirkan tuannya. Dan yang kedua, wa antara al-urata al-alata ri'a asai yatatawwaluna fil bunyan. Yang kedua, kalau kamu sudah melihat orang-orang suku-suku yang tadinya biasa telanjang dada, al-alah telanjang kaki, tidak pakai sendal, miskin, ri'a asai kerjanya ngangon kambing, ngembala kambing, tiba-tiba ya tatawwaluna fil bunyan, mereka menjadi kaum yang berlomba-lomba membangun bangunan megah dan tinggi. Kalau itu sudah terlihat, itulah tanda-tandanya. Akhirnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah bertanya pertanyaan-pertanyaan tadi, laki-laki itu sementalaqa, pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Pada bithu madiyan, kata Umar, aku tertegun sejenak. Karena Umar masih bingung dengan pembicaraan tersebut dan dengan pertemuan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ya Umar, tahu enggak kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, "Wa Jibril." Tadi itu adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Sengaja datang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadisnya sahih, bisa dicek dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beberapa kitab induk hadis yang lain. Hadirin, hadis ini diletakkan sebagai bagian awal dari matan akidah dalam himpunan putusan Tarzi. Memuat tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dan syarah yang singkat dari himpunan putusan Tarzi bermanfaat buat Anda. Jangan kemana-mana, kami akan datang dengan syarah-syarah yang lain. Dukung dakwah kami melalui channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.